Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Shalom semuanya, apa kabar nih? Gak kerasa ya, hari ini udah hari Minggu lagi. Nah, kalau dari Minggu waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami ingin memulai ibadah ini. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Turunkan Roh Kudus-Mu untuk memimpin ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita memulai, mari kita menyanyikan satu buah lagu, yaitu Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Nah, kita sudah menyanyikan satu buah lagu nih. Sebelum memasuki sesi firman, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ini memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mengenalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerah, musafir tiadakan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang penuhku. Selamat pagi teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan. Yuk sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Gembala kami yang baik, kami sungguh bersyukur kami dapat beribadah pada hari Minggu ini. Sesaat kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan, kami pahami untuk kemudian kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga menolong hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya Tuhan berkenan memakai dia.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Teman-teman remaja, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Tandri bacakan untuk kita semua ya. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Halo teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu lagi di dalam ibadah minggu hari ini. Bagaimana? Masih semangat? Masih bersukacita? Semoga kita terus-menerus percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita, menyertai kita, mendampingi kita dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Teman-teman, Kak Andri pengen tanya nih, siapa yang masih ingat ketika waktu masih kecil ada orang yang bertanya, apa cita-cita kalian? Kalian jawab apa nih? Mungkin ada di antara teman-teman yang menjawab, aku ingin jadi dokter, aku ingin jadi guru, aku ingin jadi pilot, aku ingin jadi polisi, jadi tentara. Ada juga yang jawab, aku ingin jadi presiden. Nah, zaman Kak Andri kecil juga kurang lebih jawabannya sama ya. Kalau nggak jadi dokter, ya jadi pilot atau jadi polisi. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang rasanya jawaban mereka ketika ditanya apa cita-cita mereka, jawabannya bisa lebih beragam, lebih bervariasi. Jadi tidak hanya dokter atau polisi atau guru begitu ya, tetapi jawabannya bisa sangat variatif. Misalkan aku ingin jadi konten kreator, wah ya, aku ingin jadi YouTuber, aku ingin jadi vlogger, aku ingin jadi chef terkenal, pengen jadi artis yang kondang, aku ingin jadi desainer fashion dan lain sebagainya. Juga tidak sedikit yang ingin jadi pengusaha muda yang sukses, seperti Bapak Nadiem Makarim ya, yang memulai atau membuka usaha Gojek ketika dia berusia masih sangat muda dan sekarang sudah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Juga ada Mas Kaisang Pangarep ya, anak dari Bapak Presiden Joko Widodo, di usia mudanya sudah sukses membuat usaha. Nah teman-teman, ini menarik ya kalau kita perhatikan bahwa perkembangan zaman memang memungkinkan kita untuk berkarya dalam banyak bidang. Terlebih di era yang menuntut kreativitas, di era digital, era teknologi informasi yang kita hidupi bersama pada saat ini. Jadi pekerjaan itu sekarang tidak hanya terbatas pekerjaan kantoran, tetapi pekerjaan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja selagi kita mau berkreasi atau mau berinovasi. Nah, teman-teman, pekerjaan yang sekarang sedang banyak digandrungi oleh orang-orang pada saat ini, tua, muda, begitu ya, adalah menjadi seorang wirausaha atau menjadi pengusaha atau sesuai dengan tema kita, entrepreneur muda. Ya, seperti tema kita ya. Kita menyaksikan sekarang bahwa ada begitu banyak orang yang membuka usaha, baik yang dimulai dari skala kecil maupun skala menengah, skala besar, atau di area lokal, kemudian meluas area regional dan bahkan sampai nasional. Orang-orang yang memberanikan diri untuk berusaha ini, mereka menjual berbagai macam produk, barang atau jasa. Mulai dari aneka jenis makanan yang unik-unik ya, jajanan yang kreatif. Misalkan kalau dulu kita makan pisang, kita taunya kalau nggak pisang rebus ya pisang goreng. Sekarang macam-macam, ada pisang nugget, pisang crispy, pisang penuh dengan rasa kerinduan dan lain sebagainya ya. Namanya macam-macam begitu teman-teman. Juga aneka jenis minuman. Kalau zaman Kak Andri dulu mungkin taunya hanya teh, kopi atau susu, tapi sekarang macam-macam.
ada kopi cappuccino, kopi segala rupa merek ya teman-teman. Kita bisa melihat banyak stand yang menjual aneka minuman, termasuk minuman segala jenis boba-bobaan begitu ya. Juga tidak sedikit yang berjualan pakaian atau aksesoris secara online, baik pakaian baru maupun pakaian pre-love atau second gitu ya. Ada juga yang dilelang di aplikasi belanja online. Ayo, ini baru dipakai 1 kali, harganya sekian, atau siapa lagi gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah menyaksikan. Ada juga yang jualan jasa, mulai dari yang paling umum misalkan jasa pengiriman barang, jasa cuci kendaraan, jasa sewa buku atau sewa kamera dan lain sebagainya, sampai ada jasa menulis caption untuk postingan di media sosial. Postingan foto kah atau postingan status, ada yang jual jasa caption. Jadi misal kita mau posting foto di Instagram, kita mau buat captionnya supaya bagus dan puitis, ada orang yang bisa membuatkannya, begitu ya. Ya, ini menarik untuk kita perhatikan bahwa menjadi pengusaha atau entrepreneur ini sepertinya sangat menantang, tetapi sebenarnya tidak mudah teman-teman, karena harus cermat melihat potensi yang ada. Juga harus tahu persis barang atau jasa seperti apa yang bagus untuk dijual. Kemudian, metode apa yang digunakan? Apakah metode tradisional atau offline begitu, atau online? Juga kita perlu belajar bagaimana mengelola jalannya usaha, karena nggak gampang. Di dalamnya dibutuhkan ketekunan, keterampilan, dan juga kedisiplinan. Nah, tema kita pada hari ini adalah menjadi entrepreneur muda, menjadi pengusaha muda. Wah, mungkinkah, bisakah kita menjadi pengusaha muda? Kenapa tidak? Kalau kita memang sungguh-sungguh punya niat, punya minat, punya talenta dan kesungguhan dari hati untuk belajar berusaha, pasti bisa. Nah, kita mau melihat nih ya, apa kata Alkitab. Alkitab yang kita baca tadi dari Korintus 18 ayat 1 sampai 4 mengisahkan tentang Bapak Paulus yang kita kenal sebagai seorang pewarta Injil Kristus. Ternyata dia juga seorang pengusaha, seorang entrepreneur. Apa usahanya teman-teman? Tadi kita baca ya, usaha Paulus adalah membuat kemah atau tenda, begitu ya. Nah, diceritakan setelah Paulus mengunjungi Athena, dia pergi ke Korintus. Lalu di sana ia berjumpa dengan orang Yahudi yang bernama Aquila dan istrinya bernama Priscilla. Ternyata Paulus ini punya keahlian yang sama dengan Aquila dan Priscilla, yaitu membuat kemah, membuat tenda. Pada waktu itu pekerjaan membuat kemah atau membuat tenda adalah pekerjaan yang cukup bergengsi, cukup prestisius. Nah, kemudian dikisahkan Paulus tinggal bersama dengan Priscilla dan juga Aquila, dan mereka menjalankan pekerjaan mereka bersama-sama. Sedangkan kalau setiap hari Sabat, Paulus bertugas atau berkarya mengajar di rumah ibadat ya, mewartakan berita tentang Kristus. Lalu mungkin kita bertanya nih, wah, bukankah Paulus seorang rasul yang bertugas untuk menyebarkan Injil? Lalu kenapa dia perlu repot-repot bekerja membuat kemah ya? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama teman-teman, bahwa di dalam tradisi orang Yahudi itu adalah hal yang biasa jika seseorang itu berusaha atau punya usaha, berwira swasta atau berdagang, termasuk juga bagi seorang rabi atau pengajar agama. Ya, jadi seorang rabi atau guru agama juga perlu untuk mencari nafkah sendiri ya. Dan hal yang biasa pula ketika orang-orang Yahudi sejak dini mengajari anak-anak mereka untuk berdagang atau berwirausaha. Jadi ada keseimbangan ya antara kebutuhan rohani juga kebutuhan jasmani begitu ya. Ada keseimbangan di antara keduanya. Nah, maka kita juga bisa memahami mengapa Paulus selain berkarya menyebarkan Injil juga bekerja sebagai pembuat tenda, yaitu agar dia bisa mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Tapi juga tidak hanya itu, penghasilan yang Paulus dapat rupanya juga bisa digunakan untuk mendukung pelayanannya di dalam mengabarkan berita tentang Kristus. Artinya usaha yang dia geluti tidak hanya dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tetapi juga digunakan untuk mendukung pelayanannya mengabarkan
Injil Kristus. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, di tengah perkembangan zaman yang cepat sekali berubah, semua orang, termasuk anak muda di zaman ini, perlu kreatif ya di dalam menghadapi tantangan. Belajar berusaha, berwirausaha sejak dini adalah hal yang baik pula, karena dengan demikian kita bisa belajar untuk mengenali, memahami, mengembangkan potensi kita, bakat kita, talenta kita, dan juga mengembangkan karakter. Karakter apa itu? Karakter yang dimiliki oleh seorang pengusaha yang ulet, yaitu ketekunan, disiplin, dan juga kerja keras. Dan ingat bahwa dengan berwirausaha tidak bertentangan dengan iman Kristen selagi usaha itu dilakukan dengan jujur, dilakukan tidak dengan menghalalkan segala cara, dilakukan tidak semata-mata demi kepentingan ekonomis diri sendiri. Syukur-syukur malah ketika usaha kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, maka Tuhan juga akan senang. Maka teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, yuk kita belajar punya mental entrepreneur muda yang bertanggung jawab. Kita mau coba melihat ya. Yang pertama, ayo kita kenali minat kita ya. Apakah mungkin ada di antara teman-teman yang suka masak, suka bikin kue? Mungkin bisa belajar ya dari YouTube atau dari majalah buat sesuatu yang baru, mungkin bisa dijual atau dipasarkan. Nah, ada juga teman-teman yang mungkin hobi meracik minuman, membuat es kekinian, boleh juga dicoba. Atau ada teman-teman yang suka buat kerajinan tangan atau souvenir kecil, juga boleh ya diperkenalkan, diposting supaya orang-orang tertarik. Ada juga yang suka cocok tanam. Wah, ini lagi musim nih ya untuk kita jualan kembang misalkan ya. Untuk yang suka gambar, bikin lukisan, atau bikin ilustrasi, itu juga bisa dipasarkan, bisa dijual. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita sudah mengenali minat kita, maka kembangkan bakat kita, talenta kita, dan belajar untuk coba memasarkannya nih. Siapa tahu bisa jadi keuntungan buat kita. Kita bisa mulai dari langkah sederhana, kenalkan produk kita atau jasa kita di lingkungan keluarga kita terlebih dahulu, lalu kita tawarkan ke teman-teman kita di lingkungan sekolah atau mungkin gereja, dan mungkin bisa kita pasarkan secara online ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah mengenali minat kita, kemudian belajar untuk mengembangkannya, maka kita perlu punya mindset atau cara berpikir untuk menjadikan usaha kita supaya mendatangkan berkat bagi orang lain. Misal kita punya keterampilan tertentu, bakat tertentu, kita bisa ajak teman-teman untuk belajar hal yang sama. Yang tadinya tidak bisa, maka menjadi bisa. Yang tadinya tidak bisa masak misalkan, kita bisa masak, kita bisa ajak mereka. Artinya semua jadi punya keterampilan. Kita memberdayakan teman kita ya. Dan kemudian juga kita perlu belajar bahwa keuntungan bukan semata-mata menjadi tujuan kita. Ya, keuntungan ekonomis atau material bukan hanya tujuan utama kita, tetapi bagaimana di dalam usaha yang kita lakukan itu kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita punya mental entrepreneur muda yang bertanggung jawab, kita juga bisa gunakan itu. Misalkan kita mau usaha dana di gereja, Komisi Remaja mau buat sebuah program kegiatan, kita bisa jual makanan atau jual minuman, jual souvenir, atau juga bisa menjual jasa misalkan cuci kendaraan atau yang lainnya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan dana untuk mendukung program kerja yang kita miliki. Nah, itulah ya teman-teman apa yang dikatakan sebagai memiliki mental entrepreneur. Jadi kita diajak untuk mengenali bakat kita, minat kita, talenta kita. Tuhan pun ingin kita supaya menjadi kreatif dan inovatif. Ketika kita punya niatan untuk, ya Tuhan, aku ingin mengembangkan talentaku, aku ingin mengembangkan bakatku, maka tolonglah ya Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong selagi kita memang sungguh-sungguh berniat untuk belajar. Jadi selamat belajar menjadi para entrepreneur muda. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari teman-teman kita menyatukan hati dan menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia,
yang karyanya kami kenal juga di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, kami kembali menghadap kehadirat-Mu untuk bersyukur ketika Tuhan mengingatkan kami supaya kami terus-menerus untuk belajar mengenali dan mengelola potensi, bakat, ataupun talenta yang kami miliki. Bahwa sebagai anak-anak muda-Mu, kami juga dipercaya untuk mengadakan perubahan, untuk melakukan segala sesuatu dengan kreasi kami atau dengan inovasi kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi pergumulan anak-anak remaja Tuhan, khususnya bagi mereka yang saat ini masih menempuh studi sekolah di bangku SMP, SMA, dan juga di bangku perkuliahan. Berkatilah mereka, sertailah mereka ya Tuhan, khususnya ketika mereka masih harus menjalani studi secara daring atau secara online di tengah situasi pandemi ini. Kiranya mereka semakin tekun dan disiplin dan dapat bersemangat juga untuk menjalani sekolah mereka. Berkati pula orang tua yang juga mendukung secara moral, juga mendukung di dalam fasilitas maupun juga dana, juga anggota keluarga lain yang tidak pernah berhenti untuk mendukung kami. Berkatilah mereka ya Tuhan di dalam pekerjaan maupun pelayanan mereka, di dalam kesehatan mereka, ataupun apa yang menjadi pergumulan mereka sehari-hari. Tuhan juga memberkati Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah di dalam melakukan tugas dan panggilannya sebagai Komisi Remaja Tuhan yang menghimpun persekutuan, juga mewujudkan kesaksian ataupun pelayanan. Biarlah melalui apa yang kami lakukan meskipun sederhana, persekutuan yang kami lakukan secara online ini tetap dapat membuat kami senantiasa rindu untuk datang kepada Tuhan, senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai suluh penerang bagi langkah kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami yang kami kasihi, bangsa Indonesia, di tengah situasi pandemi yang masih harus dihadapi. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat setiap upaya yang dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan juga boleh sertai. Biarlah kedamaian, keadilan, damai sejahtera, cinta kasih juga dapat hadir di tengah bumi Indonesia. Dan ajarkan kami sebagai anak-anak muda-Mu supaya juga dapat mengembangkan toleransi, dapat mewartakan cinta kasih-Mu kapanpun dan dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami dasarkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Rasanya kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya untuk persembahan. Persembahan bisa diberikan langsung ke kantor gereja atau dititipkan ke orang tua. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Nah, nggak terasa sudah selesai ibadah kita hari ini. Kalian jangan lupa jaga kesehatan. Kalau mau keluar-keluar, jangan lupa pakai masker dan sering-sering cuci tangan. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.